Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal 1. Nama saya Salsabila Novalia Ramadhani Sarita dengan NIM 121231061. Judul dari jurnal saya adalah klasifikasi jenis jerawat berdasarkan tekstur dengan menggunakan metode GLCM. Latar belakang. Jerawat merupakan jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh folikel rambut yang tersumbat dengan sel-sel kulit mati dan minyak yang menyebabkan peradangan pada kulit. Terdapat berbagai jenis jerawat berdasarkan tingkat keparahan dan pada setiap jenis jerawat terdapat dicirikan melalui bentuk atau tekstur. Untuk mengidentifikasi setiap jenis jerawat dapat digunakan analisis tekstur. Untuk permasalahannya, masalah yang akan diselesaikan dalam jurnal ini adalah bagaimana mengidentifikasi setiap jenis jerawat berdasarkan tekstur atau bentuknya dengan menggunakan teknologi pengolahan citra digital. Tujuannya untuk mengembangkan sistem yang dapat mengklasifikasikan jenis jerawat berdasarkan tekstur atau bentuknya dengan menggunakan teknologi pengolahan citra digital. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah citra jerawat. Penulis mengambil citra jenis jerawat dengan menggunakan kamera Nex Pro dan melakukan pemotongan cropping pada bagian-bagian tertentu agar organ lain tidak mempengaruhi. Data yang telah dilakukan pemotongan cropping akan diolah menggunakan software MATLAB R2015B. Selanjutnya, penulis melakukan proses segmentasi pada citra jerawat untuk mendapatkan tekstur dari setiap jenis jerawat. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode eksperimental dan GLCM. Hasil penelitian, akurasi yang diperoleh dari proses pengujian data adalah 72%. Dari 100 data uji yang dilakukan pada proses pengujian, terdapat 28 data uji dengan kesalahan identifikasi jenis jerawat yang diderita. Nah, kesimpulannya, dari informasi yang ada pada teks, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengklasifikasikan jenis jerawat berdasarkan tekstur pada setiap jenis jerawat dengan teknologi pengolahan citra digital menggunakan metode GLCM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi sebesar 72%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan jurnal kedua. Saya Safira Dwi Kurniawati akan melanjutkan jurnal yang kedua. Analisis intensitas cahaya lampu pijar dengan menerapkan metode Gray Level Co-occurrence Matrix. Latar belakang, menganalisis intensitas cahaya lampu pijar dengan menerapkan metode Gray Level Co-occurrence Matrix. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan citra thermal lampu pijar dengan pengolahan citra digital dan ekstraksi fitur memanfaatkan metode GLCM dengan kontras, correlation energy dan homogeneity dan sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai intensitas cahaya lampu pijar dan perbandingan antara penggunaan lampu pijar dan lampu LED dalam sistem gudang di dalam suatu gedung agar tercapai efisiensi dan konsumsi energi yang minimal dan hasil pemanfaatan yang sangat maksimal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan teknologi pengolahan citra digital dan ekstraksi fitur dengan menggunakan metode GLCM pada citra lampu thermal lampu pijar. Metode penelitian, jadi metode yang digunakan dalam ekstraksi fitur ini
adalah metode Gray Level Coherence Metric atau GLCM dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat, dan fitur yang diekstraksi adalah kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode GLCM dengan kontras, correlation, energy, homogeneity, dan sudut 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat pada citra termal lampu pijar dapat dilakukan ekstraksi fitur untuk mendapatkan informasi tentang intensitas cahaya dan efisiensi energi dari lampu pijar dengan frekuensi tinggi dan rendah. Kelebihan penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan citra digital dan ekstraksi fitur dengan menggunakan metode GLCM pada citra termal lampu pijar. Kelemahannya, satu, penggunaan citra termal lampu pijar sebagai primary dataset dapat mempengaruhi hasil analisis karena citra termal hanya mempresentasikan suhu dan dari objek yang diamati, bukan intensitas cahaya secara langsung. Dua, penggunaan metode GLCM dalam ekstraksi fitur dapat menghasilkan fitur yang tidak optimal jika parameter sudut dan jarak tidak diatur dengan baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengujian intensitas lampu pijar dengan menggunakan frekuensi tinggi akan memberikan nilai efisiensi yang besar, karena untuk mendapatkan nilai lumens yang serupa hanya membutuhkan daya dan energi listrik yang kecil. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan citra digital dan ekstraksi fitur pada citra termal lampu pijar, serta memberikan informasi yang berguna dalam membandingkan antara pengguna lampu pijar dan lampu LED dalam sistem gudang di dalam suatu gedung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Cinta Maharani akan melanjutkan presentasi jurnal ketiga. Aplikasi identifikasi jenis buah kurma dengan metode GLCM berbasis Android. Latar belakang file PDF ini adalah tentang pengembangan aplikasi mobile yang dapat mengidentifikasi berbagai jenis tanggal menggunakan pengolahan gambar. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan solusi bagi konsumen yang kesulitan membedakan berbagai jenis kurma, terutama bagi mereka yang belum mengetahui ciri-ciri dari masing-masing jenis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bagi konsumen yang kesulitan membedakan berbagai jenis kurma, terutama bagi mereka yang belum mengetahui ciri-ciri dari masing-masing jenis. Selanjutnya, metode penelitian. Menggunakan teknik pemrosesan gambar dan pembelajaran mesin untuk mengembangkan aplikasi seluler yang dapat mengidentifikasi berbagai jenis tanggal. Tahapan proses pengolahan citra terdiri dari pra-pemrosesan citra skala abu-abu, segmentasi ambang batas, dan ekstraksi fitur statistik orde kedua menggunakan metode GLCM. Hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa metode GLCM efektif dalam mengekstraksi fitur statistik orde kedua untuk pengolahan citra. Aplikasi mobile yang dikembangkan pada penelitian ini dapat mengidentifikasi jenis kurma ajwa, kurma sukari, dan kurma deglet nour dengan pengolahan gambar. Kelebihan. Pertama, hal ini dapat membantu konsumen mengidentifikasi jenis kurma yang mereka beli atau konsumsi, sehingga dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan mereka secara keseluruhan. Kedua, aplikasi menggunakan teknik pemrosesan gambar dan pembelajaran mesin yang dapat memberikan hasil akurat dan konsisten. Kelemahan yang pertama, aplikasi hanya bisa mengidentifikasi 3 jenis kurma, yaitu kurma ajwa, kurma sukari, dan kurma deglet nour. Ia tidak dapat mengidentifikasi jenis kurma atau buah lainnya. Kedua, aplikasi memerlukan gambar tanggal berkualitas tinggi untuk memberikan hasil yang akurat.
Gambar berkualitas rendah atau gambar dengan kondisi pencahayaan buruk mungkin tidak dikenali oleh aplikasi. Kesimpulan, penelitian menemukan bahwa metode GLCM efektif dalam mengekstraksi fitur statistik orde kedua untuk pengolahan citra. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, seperti membantu konsumen mengidentifikasi jenis kurma yang dibeli atau dikonsumsi, menggunakan teknik pengolahan gambar dan pembelajaran mesin, ramah penggunaan dan mudah digunakan, serta menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan aplikasi serupa untuk jenis buah atau produk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.